Halo rekan-rekan mahasiswa, kembali berjumpa pada mata kuliah Ilmu Pendidikan, di mana pada mata kuliah ini saya akan berikan sedikit materi tentang pengantar sebuah ilmu pendidikan yang akan kita pelajari selama 1 semester ke depan dalam mata kuliah Ilmu Pendidikan. Secara sekilas, mata kuliah ini merupakan mata kuliah dasar kependidikan yang wajib diambil oleh seluruh mahasiswa FKIP UNS, terkhusus pada mahasiswa Pendidikan Sosiologi Antropologi FKIP UNS pada semester pertama. Adapun Bapak Ibu dosen atau tim teaching yang akan memberikan sebuah pengantar dan memberikan sebuah materi yaitu adalah Bapak Abdul Rahman PhD dan juga saya sendiri, Gufronuddin. Nah, sebelum memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita akan mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Saudara bisa berdoa di rumah masing-masing dengan khusyuk dan kemudian jangan lupa untuk mengisi presensi di OCW. Nah, adapun mahasiswa, beberapa platform yang akan kita gunakan dalam pembelajaran daring kali ini yaitu merupakan pembelajaran yang menggunakan platform Spada yang nanti dikombinasikan dengan berbagai link bahan ajar seperti artikel, PowerPoint, video, artikel, dan lain sebagainya. Dan tentunya ada 3 tahapan yang nanti akan kita gunakan dalam perkuliahan kita, yaitu meliputi materi presentasi, kemudian nanti ada sesi diskusi, dan juga nanti diakhiri dengan refleksi. Nah, rekan-rekan mahasiswa, seperti yang saya sampaikan di awal tadi bahwa mata kuliah ilmu pendidikan merupakan mata kuliah dasar kependidikan, di mana secara bobotnya ini mempunyai bobot 3 SKS. Adapun tujuan dari mahasiswa mempelajari mata kuliah ini adalah memberikan bekal kepada mahasiswa terkait dengan pengetahuan, pemahaman, dan juga penerapan sikap dan keterampilan kaitannya nanti dengan penguasaan dasar-dasar filsafat ilmu pengetahuan dan juga dasar-dasar ilmu pendidikan dalam rangka mempersiapkan Anda atau memproyeksikan Anda menjadi seorang tenaga pendidik yang profesional. Nah, sekilas itu tadi mengenai seluk-beluk ilmu pendidikan pada awalnya. Kemudian kita akan beralih pada referensi yang digunakan dalam perkuliahan kali ini, yaitu ada beberapa buku yang kita gunakan, seperti yang tayang di slide berikut, dan ada beberapa artikel dan jurnal yang akan kita gunakan nanti pada saat perkuliahan. Jadi mahasiswa nanti bisa mengakses buku tersebut dan juga berbagai artikel yang nantinya akan Anda gunakan dalam rangka mensitasi ketika membuat makalah maupun membuat riset secara berkelompok seperti itu. Baik, rekan-rekan mahasiswa, seperti yang kita ketahui bersama bahwa pendidikan di Indonesia itu merupakan pendidikan yang dengan jumlah masyarakat yang banyak, di mana kita lihat persebaran datanya, yaitu ada kurang lebih 434.987 sekolah, dan ada 52 juta sekian murid, ada 3 juta guru, dan kemudian ada 881.000 karyawan, dan sebagainya. Nah, data ini kami ambil dari data per 1 Desember pada beranda Dapodik Kemendikbud Go.id. Nah, data ini merepresentasikan bahwa begitu besarnya pendidikan di Indonesia dan Anda adalah nanti diproyeksikan menjadi salah satu bagian dari upaya memajukan pendidikan di Indonesia. Nah, harapan kami melalui mata kuliah ilmu pendidikan ini Anda bisa memberikan sebuah kontribusi pada perbaikan pendidikan di Indonesia. Nah, baik rekan-rekan mahasiswa, kali ini kita akan langsung menuju pada pembelajaran, di mana pembelajaran pada mata kuliah pengantar ilmu pendidikan ini kita akan bagi menjadi beberapa part atau bagian, di mana yang pertama kita akan membahas tentang pengertian, kemudian kita akan membahas tentang fondasi, kemudian kita akan membahas tentang hakikat, membahas tentang sistem, dan juga membahas tentang manfaat dari mempelajari ilmu pendidikan itu sendiri. Baik. Secara mendasarnya, ketika kita bicara tentang pendidikan, maka kita akan tahu terlebih dahulu tentang seperti apa definisi atau terminologi dari pendidikan itu sendiri, yaitu oleh John Dewey memberikan sebuah arti atau definisi bahwa yang dimaksud dengan pendidikan itu berasal dari bahasa Latin yang dinamakan ducere, yang berarti menuntun, mengarahkan, dan juga memimpin. Nah, awalan pada kata ducere, yaitu berupa huruf E, itu berarti keluar. Nah, secara makna bahasa, maka pendidikan bisa diartikan sebagai sebuah kegiatan yang menuntun atau membimbing anak untuk keluar dari zona nyamannya, di mana
Pendidik berperan untuk memproses cara berpikir, cara merasa, dan pendidikan yang dianggap tepat bagi dirinya. Jadi secara esensinya lebih kepada memberikan sebuah tuntunan kepada peserta didik agar menjadi orang yang dewasa atau manusia yang dewasa. Nah, baik rekan-rekan pendidikan, itu tadi mengenai definisinya. Nah, berikutnya kita akan belajar tentang fondasinya atau elemen dasar yang membentuk dasar dari ilmu pendidikan itu sendiri. Di mana secara hakikat, secara filosofisnya ada 3, yaitu ada ontologi, kemudian epistemologi, dan juga aksiologi. Nah, untuk ontologi itu adalah secara singkatnya, ini kita pahami sebagai sebuah hakikat dalam filsafat yang mengkaji tentang objek yang dikaji dalam ilmu pendidikan, di mana kita tahu ilmu pendidikan nanti akan mengkaji tentang aspek fisik manusia, yaitu berkaitan dengan ilmu biologi, dan juga ilmu psikologi kaitannya dengan emosi atau jiwa yang ada pada diri peserta didik. Nah, secara aksiologis ini tidak bisa kita tinggalkan, artinya kita sebagai pendidik mampu dan harus dituntut bisa paham terkait dengan realitas maupun dimensi-dimensi baik secara biologis maupun secara psikologisnya. Nah, itu yang berkaitan dengan dimensi ontologi. Kemudian kalau kita kaitkan dengan dimensi yang kedua, yaitu adalah dimensi epistemologis, kaitannya dengan pendidikan adalah bahwa secara filsafat epistemologi lebih mengkaji tentang bagaimana cara memperoleh kebenaran ilmu pengetahuan. Nah, dalam hal ini implikasinya kalau misalkan kita terapkan dalam konteks ilmu pendidikan, bahwa ketika kita menyampaikan data, ketika kita menyampaikan pengetahuan kepada peserta didik, kita harus mendasarkan pada data dan juga logika akal sehat kita. Kemudian yang terakhir yaitu adalah aksiologi, di mana aksiologi nanti lebih berbicara tentang hakikat kegunaan sebuah ilmu. Nah, dalam tinjauan filsafat, aksiologi nanti akan berbicara tentang etika dan juga estetika, di mana etika nanti akan berbicara tentang moralitas, kemudian estetika nanti akan berbicara tentang nilai-nilai keindahan atau nilai seni. Nah, implikasinya kalau misalkan kita kaitkan dengan dimensi ilmu pendidikan, maka dimensi aksiologi menuntut kita, para calon pendidik itu, untuk peka dan untuk agar tahu tentang bagaimana strategi kita nanti dalam menyampaikan sebuah ilmu, agar nanti ilmu yang kita sampaikan mampu berkontribusi kepada karakter siswa yang lebih baik lagi, seperti itu. Nah, berikutnya mahasiswa, rekan-rekan mahasiswa, kita akan membahas tentang hakikat secara mendasar dari manusia itu sendiri, di mana manusia menjadi bagian dari ilmu pendidikan yang berperan sebagai subjek dan sekaligus sebagai objeknya. Nah, secara mendasar kalau misalkan kita kaji secara mendalam dari sisi kemanusiaan atau sisi filsafat manusia, maka pendidikan nanti diorientasikan lebih kepada bagaimana proses agar membentuk manusia menjadi dewasa, di mana proses pendewasaannya itu merupakan sebuah gabungan atau kompilasi yang diharapkan nanti bisa dihasilkan dari dunia pendidikan, yaitu memberikan bekal berupa hard skill dan juga soft skill kepada siswa. Nah, disinilah peran guru, peran para pendidik itu menjadi sangat krusial, menjadi sangat penting kaitannya nanti dengan bagaimana seorang guru mampu mentransfer ilmu, mampu mentransfer pengetahuan kepada siswa dan juga keterampilan seperti itu, agar siswa mampu mempunyai hard skill dan juga soft skill yang nanti akan berguna bagi kehidupan siswa di masa yang akan datang, sehingga benar-benar menjadi manusia yang dewasa yang berguna bagi masyarakatnya. Kemudian selanjutnya kita akan mengkaji tentang sistem atau komponen utama yang membentuk sistem atau dalam kajian ilmu pendidikan, seperti itu. Nah, di sini teman-teman atau rekan-rekan mahasiswa bisa lihat beberapa komponen yang di dalamnya saling terkait satu sama lain membentuk sebuah sistem. Artinya kalau kita bicara sebuah sistem, maka di dalamnya akan berbicara tentang komponen-komponen yang dimana ketika satu komponen tidak berfungsi, maka akan menyebabkan ketidakberfungsian atau ketidakberjalanan pada fungsi yang lain. Nah, di paparan ini Anda bisa lihat bahwa di sana ada tujuan, kemudian ada murid, ada guru, ada aspek evaluasi, sarana prasarana, kurikulum, dan juga lingkungan. Nah, beberapa komponen itu saya rasa menjadi bagian yang komprehensif, bagian yang menyeluruh, dan bagian yang bersinergi satu sama lain kaitannya dengan mencapai tujuan pendidikan itu sendiri. Semisal saya berikan contoh bahwa yang namanya evaluasi itu ketika tidak dijalankan dengan baik, maka akan berimplikasi kepada
buruknya tujuan pendidikan karena secara tidak langsung ketika evaluasi pendidikannya itu tidak berjalan, maka tujuan pendidikan juga tidak akan bisa maksimal karena guru atau pendidik tidak akan tahu sejauh mana proses pembelajaran yang dilakukan. Begitu juga dengan ketersediaan sarana prasarana, kurikulum, guru, dan juga aspek lingkungan juga mendukung kaitannya dengan tujuan pendidikan. Nah, selanjutnya rekan-rekan mahasiswa kita akan mengkaji tentang manfaat ya. Nah, seperti yang sudah Anda lihat dalam paparan slide berikut, di mana kalau misalkan kita mengkaji ilmu pendidikan, ada beberapa manfaat yang nanti Anda akan peroleh. Di mana ilmu ini secara teoretik maupun secara praktis nanti akan membimbing Anda atau memberikan dasar pengetahuan kepada Anda ketika akan melakukan sebuah riset atau pengembangan sebuah teori. Kemudian Anda juga bisa menggunakan dasar ilmu pendidikan ini kaitannya dengan praktik pembelajaran di sekolah, dan yang terakhir kaitannya dengan pengembangan ilmu yang berguna nanti ketika Anda menjadi seorang pengambil keputusan di level pemerintahan yang itu berupa kebijakan yang sifatnya lokal maupun nasional. Nah, ilmu ini tentunya sangat aplikatif dan juga sangat praktis kaitannya dengan beberapa manfaat berikut. Diharapkan nanti mahasiswa bisa menguasai ilmu pendidikan sehingga nanti bisa memberikan sebuah kontribusi yang baik terhadap pendidikan di Indonesia. Nah, kalau di depan tadi secara bahasa sudah saya sampaikan tentang apa itu pendidikan, maka berikutnya kita akan mengkaji secara spesifik tentang pendidikan itu sendiri. Nah, di paparan slide berikut Anda juga sudah menyaksikan beberapa pengertian dari beberapa tokoh dan juga batasan menurut undang-undang pendidikan yang berlaku di negara kita, bahwa secara singkatnya pendidikan itu merupakan sebuah usaha sadar yang dimana diarahkan atau disusun secara sistematis agar siswa mampu berproses, mampu berkembang sesuai dengan potensi kepribadian dan juga kecerdasannya, agar ke depan bisa menjadi manusia yang berguna bagi dirinya, masyarakat, bangsa, dan juga negara. Nah, dari beberapa pemaparan yang sudah saya sampaikan di depan tadi, sehingga di sini kita bisa simpulkan bahwa ada dua aspek yang mendasar dari pengertian ini, yaitu ada dari pendidikan dan juga ilmu pendidikan, di mana pendidikan secara istilah sudah saya sampaikan di awal tadi, kemudian secara terminologi kaitannya dengan ilmu pendidikan berarti lebih mengacu kepada ilmu atau sebuah konstruksi sebuah pengetahuan di mana yang di dalamnya tersusun sebuah sistematika secara ilmiah yang nanti itu dibutuhkan kaitannya dengan peserta didik dalam menjalani kehidupannya terkait dengan proses pendidikan. Nah, saya rasa itu menjadi poin penting ketika kita berproses menjadi seorang pendidik yang profesional, maka selayaknya kita juga harus menguasai dasar-dasar dari ilmu pendidikan tersebut. Nah, rekan-rekan mahasiswa, kalau kita sudah tahu manfaat, kita sudah tahu tentang bagaimana kontribusi yang kita berikan kepada ilmu pendidikan ini, kepada pendidikan ya pada khususnya, maka kita akan lebih mengkaji tentang jenis pendidikannya. Di mana ketika nanti rekan-rekan bisa eksis di tengah masyarakat, maka bisa mempergunakan dasar ilmu pendidikan ini untuk berbagai model pendidikan, baik yang sifatnya informal, yaitu di keluarga, sekolah yang sifatnya itu formal pendidikannya, kemudian yang terakhir pada jenjang pendidikan non-formal yang Anda bisa aplikasikan ilmu pendidikan ini di level masyarakat atau di level yang sifatnya keterampilan atau vokasi seperti itu ya. Nah, tentunya kalau misalkan Anda sudah mengerti tentang jenjang-jenjangnya, di mana pendidikan kita sudah sangat beragam sekali, yaitu mulai dari jenjang PAUD sampai kemudian universitas. Nah, pembentukan dari jenjang ini juga tentunya bukan semata-mata dibentuk secara tiba-tiba, bukan, tapi lebih kepada mengacu teori, mengacu pada konsep-konsep perkembangan teori ilmu pendidikan yang nantinya itu bisa diaplikasikan model pembelajaran yang sesuai, kemudian materi yang sesuai dengan perkembangan aspek jiwa dalam diri manusia dan juga aspek rohani dalam diri manusianya. Sehingga kita lihat konten pembelajaran maupun sarana pembelajaran dan juga kaitannya dengan tujuan pembelajaran dari setiap jenjangnya itu berbeda-beda. Nah, adapun dasar teori yang digunakan dalam kajian ilmu pendidikan itu sebenarnya ada banyak sekali, tapi di sini saya sampaikan beberapa teori yang umum dipakai dalam kajian ilmu pendidikan seperti itu. Ada teori naturalisme, ada empirisme, dan juga konvergensi. Nah, secara singkatnya naturalisme nanti lebih berbicara tentang bagaimana
peserta didik atau siswa itu berkembang secara maksimal, potensi yang ada dalam dirinya itu tergantung kepada bakat atau bawaan dalam dirinya. Jadi naturalisme lebih berbicara tentang aspek internal yang berpengaruh kepada perkembangan peserta didik, seperti itu. Kemudian kalau empirisme lebih berbicara tentang faktor eksternal, yaitu berupa pengalaman lingkungan yang nantinya membentuk sebuah konstruksi pengetahuan pada diri peserta didik. Kemudian kalau konvergensi lebih ke gabungan atau kombinasi di antara kedua aliran tersebut, yaitu bahwa perkembangan peserta didik didasarkan pada aspek internal, yaitu bakat, potensi, dan sebagainya, yang dimana potensi dan bakatnya itu didukung atau distimulasi oleh pengaruh dari lingkungannya. Nah, itu adalah teori dasar yang sangat mendasar sekali yang harus Anda kuasai kaitannya dengan kajian ilmu pendidikan. Nah, rekan-rekan mahasiswa, dalam mata kuliah ilmu pendidikan ini juga nanti akan dikaji tentang berbagai problematika kaitannya dengan pendidikan, seperti kita nanti akan berbicara tentang inovasi dalam pendidikan, kemudian kita akan berbicara tentang mutu atau akses dalam pendidikan, dan yang terakhir kita akan berbicara tentang tata kelola maupun manajemen pendidikan berbasis sekolah, misalkan seperti itu. Nah, rekan-rekan mahasiswa, sudah saya sampaikan dari awal terkait dengan definisi, manfaat, kemudian kajian, dan juga hakikat, maka pada akhir kali ini saya akan memberikan kesimpulan bahwa yang namanya kajian ilmu pendidikan lebih memfokuskan pada sebuah ilmu di mana kajiannya nanti berdasarkan pada beberapa aspek tadi, yaitu aspek ontologis, epistemologis, dan juga aksiologis dalam mendampingi murid mulai dari keluarga, sekolah, masyarakat, agar mereka mampu berkembang menjadi manusia dewasa sesuai dengan perkembangan jasmani, rohani dalam dirinya. Sehingga ketika kita sebagai pendidik mampu memberikan sebuah bekal atau bekal pengetahuan dan juga keterampilan kepada peserta didik, nanti diharapkan siswa mampu menjadi pribadi yang dewasa, yang akan berguna bagi lingkungan, masyarakat, dan juga bangsanya. Nah, dari pembelajaran kali ini saya rasa saya cukupkan. Nanti Anda bisa merefleksikan pembelajaran pada hari ini pada LMS pada, di mana nanti Anda akan saya berikan beberapa pertanyaan seperti yang tayang pada slide berikut. Nanti silakan dituliskan tentang pengalaman apa yang Anda dapatkan pada pembelajaran kali ini, kemudian bagaimana kelebihan dan kekurangannya, dan yang terakhir, jika merasa belum paham tentang materi yang disampaikan, kira-kira apa yang akan saudara lakukan terkait dengan upaya agar Anda bisa memahami materi hari ini. Baik rekan-rekan mahasiswa, demikian pemaparan yang bisa saya sampaikan secara singkatnya kaitannya dengan pengantar ilmu pendidikan. Sampai jumpa lagi pada sesi berikutnya, pada kuliah yang berikutnya. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat, dan tetap memberikan sebuah passion kaitannya dengan cita-cita Anda menjadi seorang pendidik yang profesional dan juga amanah seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.